Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya akan menerangkan materi persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu dia terdiri atas persamaan reaksi dan delta H. Nah, penting yang harus kalian harus bisa membedakan mana unsur, mana molekul diatomik, dan mana senyawa. Kalau unsur itu berarti Na, Fe, Zn, Pa atau K itu dia masuk sebagai logam. Kalau yang non logam itu ada karbon, dan molekul diatomik itu dia masuk sebagai non logam. Cuma kalau yang non logam itu dia hanya satu unsur, kalau yang molekul diatomik itu dia unsurnya lebih dari satu. Contohnya H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 dan I2. Kemudian kalau senyawa berarti unsurnya lebih dari satu dan dia terdiri atas beberapa jenis unsur. Ada HNO3, H2SO4, KOH gitu ya. Nah, berdasarkan jenis reaksinya atau perubahan kimia itu entalpi dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau yang dilambangkan dengan delta H0F. Itu rumusnya dia terdiri atas unsur atau molekul diatomik menjadi senyawa, kemudian di sebelah kanannya nanti dituliskan delta H0. Contohnya delta HF pembentukan atau delta H pembentukan dari H2O itu harganya ini. Kemudian kilojoule per mol. Maka dia ditulisnya H2O ini dia terbentuk atas unsur atau molekul diatomik H2 dan O2. Kemudian kita buat reaksinya menjadi setara. Jangan lupa karena dia kilojoule per mol, maka H2O-nya ini harus dalam koefisien 1 karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka kemudian ditulis delta H0 sama dengan ini harganya. Kemudian entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar itu namanya saja penguraian, berarti dia kebalikan dari reaksi pembentukan. Dan ini mengakibatkan entalpi pembentukannya pun juga akan kebalikan dari pembentukannya. Maka delta HD itu harganya min dari delta HF0. Nah, rumusnya itu adalah senyawa menjadi unsur atau molekul diatomik, kemudian sebelah kanannya delta H0. Contohnya, tadi pembentukan H2O itu tadi harganya negatif. Ketika ditanyanya delta HD H2O, maka nanti harganya tadinya negatif menjadi positif. Dituliskannya H2O terurai menjadi molekul diatomik H2 dan O2. Jangan lupa, karena dia kilojoule per mol, maka H2O-nya itu koefisiennya harus 1. Maka tinggal dituliskan kebalikannya. Perubahan entalpi yang ketiga itu adalah entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta H0C. Dia terdiri atas semua unsur senyawa atau molekul diatomik yang bereaksi dengan O2 menghasilkan senyawa tertentu, ini dia masuk sebagai reaksi pembakaran. Kemudian ditambah dengan delta H0-nya. Contohnya, pembakaran dari C8H18 itu harganya min 5.500 kJ per mol. Maka dibuat reaksinya. C8H18 itu ketika dia direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian dibuat persamaan reaksinya setara. Karena dia mintanya adalah pembakaran standar C8H18, maka dibuat koefisiennya C8H18 itu sama dengan 1. Kemudian delta H0-nya itu harganya ini dituliskan. Entalpi yang keempat itu adalah perubahan entalpi standar penetralan. Maka karena penetralan, maka reaksinya adalah asam ditambah basa menjadi garam plus air, gitu ya. Asam dirumuskan sebagai HAX, basa dirumuskan sebagai LOHB. Kemudian ketika dia direaksikan, diingat dekat dengan dekat, yang jauh dengan jauh, maka jadinya senyawanya LAXB plus H2O, di sebelah kanannya delta H0C. Contohnya asam HCl direaksikan dengan basa NaOH, itu dia menjadinya NaCl plus
H2O. Delta H0-nya min 890 kJ per mol. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.